hari buat kita semua ya, dimanapun kita berada. Saudara yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati. Lalu kemudian saudara bisa tulis kota dari mana saudara mengikuti channel ini ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa tulis terberkati misalkan kayak saya dari Depok misalkan nih. Terberkati Pastor Deso dari Depok. Terberkati Pastor Deso dari Singapura. Terima kasih Pastor Deso dari mana lagi, Jogja, dari Jakarta, atau dari mana saudara mengikuti channel ini ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, thank you buat kalian yang sudah menulis. Saudara juga bisa namanya tap layar. Saudara bisa tap, saudara bisa like, saudara bisa berikan gift. Kalau saudara terberkati atau saudara bisa apalagi kalau di TikTok Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa berkomentar yang saling membangun tentunya ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Thank you yang sudah menulis terberkati dari Salatiga, terberkati dari Kapuk, terberkati dari Banjarmasin, terberkati dari Jogja, dari Jakarta. Ya, yang terberkati selalu tentunya thank you buat kalian yang sudah menulis terberkati dari wilayah kalian masing-masing. Bapak Ibu Saudari, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu Saudari, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini berjalan begitu cepat? Pernah gak Bapak Ibu Saudari, satu ketika kita merasa bahwa perjalanan hidup ini begitu cepat? Seperti kilat yang menyambar Bapak Ibu Saudari atau memancar di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, coba kita hitung sejenak dalam hidup kita semua. Tahun demi tahun yang berlalu, anak-anak kita yang dulu kita gendong, ya yang dulu masih kecil-kecil itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata sekarang sudah bisa memegang handphonenya sendiri. Orang tua kita yang dulunya badannya tegap, gagah, cantik, atau orang tua kita, mama kita atau papa kita semua yang ganteng-ganteng itu. Saudara, sekarang kita melihat mereka mulai sering lupa dan rambutnya mulai putih di dalam setiap hidup mereka. Kita mungkin bekerja keras dari pagi sampai ketemu malam. Kita mengejar target dalam hidup kita semua. Membayar cicilan sana dan sini dan lain sebagainya. Kita menyekolahkan anak di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan tiba-tiba kita sadar bahwa kita ini sudah kehabisan waktu untuk hal-hal yang paling penting dalam setiap kehidupan kita semua. Waktu bersama keluarga, waktu diam di dalam hadirat Tuhan, dan waktu kita mempersiapkan diri untuk kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, hari ini kita bukan berkumpul di sini untuk mendengar khotbah yang teologis semata di dalam setiap hidup saudara. Kita berkumpul karena kita perlu diingatkan bahwa di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang terus berteriak kejar cita-citamu, kejar ambisimu, kejar itu semua. Tetapi ada satu suara yang lembut berkata, bersiaplah karena aku akan datang segera. Bersiaplah karena aku akan datang segera. Saudara, suara itu bisa saja tenggelam oleh notifikasi di WA saudara, di medsos saudara, oleh masalah-masalah di kantormu, di tempat usahamu, bahkan di rumah tanggamu, atau bahkan oleh pelayananmu sendiri. Suara yang berkata bersiaplah karena aku datang segera bisa saja menjadi senyap, bisa saja menjadi tenggelam oleh karena kesibukan-kesibukan kita sendiri. Tetapi izinkanlah saya saat malam hari ini, saudara, suara itu akan kita dengarkan kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita buka hati karena kita akan belajar tentunya dari Tuhan Yesus sendiri tentang apa artinya siap sedia. Ya, tentunya menghadapi the final call, ya panggilan terakhir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita diingatkan pada sore hari ini menjelang malam hari, saudara, ada final call, ada panggilan terakhir. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita bisa bersama-sama siap menyongsong kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Sehingga lewat setiap pesan daripada firman Tuhan sore hari ini menjadi pengingat eskatologis. Ini menjadi pengingat akan masa depanmu dan masa depanku, bahwa dunia ini sementara. Saudara, biarlah kita boleh hidup di dalam kewaspadaan
Dan kita boleh berjaga-jaga setiap saat di dalam setiap hidup kita semua. Matius 24 ayat yang ke-44. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 maksud saya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, sekali lagi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sejenak merenungkan. Ada realitas terbesar yang akan kita hadapi sebagai manusia, yaitu apa Bapak Ibu Saudari? Yaitu kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Itu bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian yang pasti mengubah segalanya dalam setiap kehidupan kita semua. Dunia ini hanyalah sebuah panggung sementara Bapak Ibu Saudari, ya. Kita sedang menanti pertunjukan kekal yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, jika dunia ini adalah panggung ya sementara, atau mungkin ada yang bernyanyi dunia ini panggung sandiwara, saudara, maka kita hidup di babak terakhir dalam setiap hidup saudara. Kita hidup di babak terakhir, dan sutradara agung itu akan segera turun tangan untuk menutup tirainya Bapak Ibu Saudara. Saudara, oleh karena itu, jangan sampai kita tertidur di tengah-tengah gemerlapnya lampu panggung dunia itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan biarkan kerohanianmu tertidur. Mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan saat hari ini, sehingga Bapak Ibu Saudari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk the final call itu, panggilan terakhir yang agung itu dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara memiliki kesiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk belajar bahwa perubahan zaman itu menuntut perubahan hidup dalam setiap hidup saudara. Perubahan zaman itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya menuntut sebuah perubahan hidup. Kalau kita belajar di dalam konteks Matius pasal yang ke-24 Bapak Ibu Saudari yang tadi kita baca, ya, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudari. Yesus pada saat itu baru saja meninggalkan bait Allah. Murid-muridnya mengagumi keindahan fisik pada saat itu mengenai bait suci. Namun Yesus merespon dengan nubuat yang mengejutkan di dalam setiap kehidupannya. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Matius 24 ayat yang kedua. Saudara, ini adalah pengajaran bahwa hal-hal yang kelihatan kokoh, hal-hal yang kelihatan agung, hal-hal yang kelihatan kudus di dunia ini, itu semua akan hancur. Saudara, seluruh pasal 24 tentunya adalah khotbah-khotbah tentang, ataupun Bapak Ibu Saudari mengingatkan setiap pendengar ya tentang tanda-tanda zaman yang menegaskan bahwa sistem dunia ini sedang menuju kehancurannya. Sistem dunia ini sedang menuju kehancurannya. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat pada saat yang tidak kamu duga, ada kalimat seperti itu di pasal 24 ini, ya, yang tentunya pada jam yang tidak kamu perkirakan. Ya Bapak Ibu Saudari, ini menyiratkan tentunya sebuah opini, sebuah perhitungan manusia. Tuhan ingin mengatakan bahwa logika dan perhitungan duniawi kita tidak akan pernah bisa menebak ya waktu Tuhan dalam setiap hidup kita semua pada saat yang tidak kamu duga. Jadi menyiratkan bahwa setiap opini, setiap perhitungan manusia, Tuhan ingin mengatakan kepada kita semua, itu tidak akan pernah bisa menebak waktu yang pasti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kesadaran ini seharusnya menciptakan kerendahan hati. Kesadaran ini seharusnya menciptakan kewaspadaan, bukan tebak-tebakan tanggal Bapak Ibu Saudari ya. Karena biasanya kan ada orang-orang yang suka tebak-tebakan tanggal kedatangan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Nanti bulan inilah, tanggal inilah, tahun ini dan sebagainya. Saudara,
ingat, logika dan perhitungan manusia secara duniawi itu tidak akan pernah bisa menebak waktu Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara belajar dari seorang bernama Nuh, Nuh itu Bapak Ibu Saudari, itu adalah ya pembawa kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran di dalam setiap kehidupannya. Dia membangun bahtera di tengah-tengah daratan yang kering dalam setiap kehidupan Nuh. Dunia pada zaman Nuh itu sibuk. Sibuk ngapain Pak Bu? Sibuk makan, sibuk minum, sibuk kawin mengawinkan. Ya Bapak Ibu Saudari, ini sama seperti dunia kita hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, pura-pura sibuk sebenarnya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya saudari, tentunya apa yang saudara ya lakukan, makan, minum, kawin mengawinkan, ya bekerja, berbisnis dan lain sebagainya, itu aktivitas yang sah-sah saja di dalam setiap hidup kita semua. Namun saudari, ya itu semua dilakukan tanpa kesadaran akan penghakiman yang akan datang. Ya, mereka berpikir, besok-besok bisa datang kok ke gereja, besok-besok bisa datang kok, nanti ke sini lagi. Minggu depan masih ada, minggu depan masih ada waktu, minggu depan masih ada waktu. Ya saudara, saudara ingatlah baik-baik peristiwa di zaman Nuh itu. Orang sibuk makan, minum, kawin mengawinkan. Itu dilakukan semua tanpa kesadaran akan penghakiman yang akan datang. Tetapi Nuh akhirnya selamat dan keluarganya. Karena dia menghidupi realitas yang tidak terlihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Makanya Nuh itu selamat Bapak Ibu Saudari. Dia mau taat, dia berjalan dalam kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Tidak seperti orang-orang pada zamannya. Saudara, maka pada bagian yang pertama tadi saudara diingatkan, perubahan zaman ini dalam setiap hidup kita semua juga menuntut perubahan hidup. Adanya kesadaran eskatologis, adanya kesadaran dalam setiap kehidupan saudara akan masa depan setiap hidupmu dan hidupmu. Tentunya di dalam terang firman Tuhan. Pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama ini saudara ingat baik-baik bahwa saudara dan saya adalah penduduk sementara. Kita semua adalah penduduk sementara. Identitas kita sebagai warga kerajaan sorga itu harus lebih kuat daripada identitas kita sebagai warga negara dunia ini. Ya, kita punya warga negara di dunia ini, baik yang Indonesia, baik Singapura, baik juga di Malaysia, baik juga beberapa negara yang lain. Kita punya identitas sebagai warga Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Tetapi ingat baik-baik, saudara, identitas kita sebagai warga kerajaan surga itu harus lebih kuat daripada identitas saudara sebagai warga dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudari, kita boleh ya di dalam setiap kehidupan kita semua bisa saja kita boleh memiliki rumah di bumi ini, silakan saja. Tetapi saudara, walaupun saudara memiliki rumah di bumi ini, tetapi hati kita harus berkemas-kemas untuk pulang. Hati kita perlu berkemas-kemas untuk pulang. Udah mulai pindahan Pak Bu di dalam setiap hidup kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, walaupun kamu memiliki rumah di dunia ini, tetapi hatimu tidak terikat dengan rumah yang kau miliki. Ya, tetapi kita semua terus bersiap-siap, berkemas-kemas untuk pulang di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita adalah penduduk sementara di dalam setiap kehidupan kita semua di bumi ini. Saudara, sekali lagi, tanda yang Tuhan berikan kalau saudara lihat di dalam Matius 24 itu tanda-tanda itu bukan untuk saudara tebak-tebakan tanggal. Tetapi tanda-tanda akhir zaman itu saudara mengingatkan kita untuk bersiap-siap. Katakan bersiap-siap, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, jadi tanda-tanda akhir zaman bukan untuk main tebak-tebakan. Oh, Tuhan berbicara sama aku, kenapa dia gak berbicara sama yang lain? Cuman sama kamu doang. Tiba-tiba nanti harinya saudara, di mana harinya bulannya datang, lalu kemudian tidak jadi, ya tidak sesuai dengan apa yang saudara nubuatkan, berarti saudara bukan bernubuat. Berarti saudara lu buat-buat di dalam setiap kehidupan saudara. Banyak orang suka Bapak Ibu Saudari main tebak-tebakan akhir zaman. Bulan ini, tanggal ini, jam ini, tahun ini. Tetapi mereka lupa untuk bersiap-siap di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika kita mempelajari tanda-tanda zaman, entah itu bencana alam, entah itu peperangan, entah itu kejahatan yang semakin meningkat di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, bukanlah untuk membuat kalkulasi tanggal.
Yang seringkali sebagian besar itu semua sia-sia. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Mereka yang membuat kalkulasi tanggal seringkali sebagian besar dari mereka itu sia-sia. Karena tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Ada orang yang bilang dulu tahun 2000. Ada lagi orang tahun 2000 sekian. Ada lagi yang bilang 2012. Ada lagi nanti 2020. Nanti ada lagi 2025. Ada lagi 2027. Dan lain sebagainya. Terus saja seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk menarik perhatian orang-orang di dalam setiap hidup mereka. Tetapi kita tahu, saudara, ya kita belajar ya tanda-tanda zaman bukan untuk membuat kalkulasi tanggal yang akhirnya itu semua sia-sia. Melainkan kita belajar tanda-tanda zaman untuk membangunkan kita dari kemalasan rohani. Membangunkan saudara dari apa? Kemalasan rohani. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tanda zaman bukan untuk menebak tetapi untuk bersiap-siap. Satu ketika ada seorang wisatawan sedang asik berjemur di sebuah pantai Bapak Ibu saudari. Cuacanya sangat cerah, ya langitnya biru, airnya tenang. Namun di balik bukit Bapak Ibu saudari terdengar suara sirine tsunami yang meraung-raung. Ya. Tetapi wisatawan itu Bapak Ibu Saudari, dia malah menutup telinganya dengan headphone seperti yang saya pakai ini. Dia tutup dengan headphone. Dia menikmati musik. Dia melihat orang-orang pada berlari-larian, dia pikir semua baik-baik saja di sini. Semua tenang-tenang saja. Itu hanya latihan saja. Hanya latihan. Dia tetap menggunakan headphone dengan musik yang keras-keras. Dan ketika tsunami itu terjadi, saudara, air itu datang menerjang dan dia ternyata tidak siap di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, jangan saudara menutup telinga terhadap sirine atau firman Tuhan yang memperingatkan kita. Jangan saudara dan saya menutup telinga terhadap sirine firman Tuhan yang memperingatkan saudara. Dunia ini mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi firman Tuhan sudah berbunyi keras. Siap sedialah, siap sedialah, siap sedialah, siap sedialah. Bapak Ibu, ayo kita atur prioritas kehidupan kita. Kita ulang prioritas kehidupan kita. Setiap hari, setiap pagi saudara bisa tanyakan, apakah aktivitasku hari ini itu berkontribusi pada kerajaan Allah atau hanya pada kerajaanku sendiri di dalam setiap kehidupanku. Saudara tanya baik-baik di dalam setiap hidupmu, apakah aktivitas-aktivitas kita semua itu semua berkontribusi pada kerajaan Allah atau hanya kepada kerajaan saudara sendiri di dalam setiap kehidupan saudara. Kita atur prioritas kehidupan kita semua. Kita ulang kembali. Kalau ada yang keliru, saudara ayo. Biarlah hari saudara yang saudara hidupi lebih banyak berkontribusi pada kerajaan Allah. Saudara bijak-bijaklah menggunakan sumber daya yang ada dalam setiap hidup saudara. Hidup sederhana itu bukan karena kita miskin. Tetapi hidup sederhana itu karena kita fokus. Fokus kita ini bukan di dunia ini. Karena kita fokusnya Bapak Ibu Saudari bukan di sini. Tetapi nanti di kerajaan yang akan datang. Jangan terbelenggu oleh cicilan di dalam hidup saudara. Jangan terbelenggu oleh gaya hidup yang membuat saudara dan saya takut mati. Atau takut kiamat di dalam setiap kehidupan saudara. Banyak orang bilang, berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oh kami rindu. Berarti kan kiamat ya Bapak Ibu Saudari ya. Tapi kalau ditanya nanti aja pastor, kalau kiamat nanti-nanti saja, jangan sekarang-sekarang ini masih banyak pergumulan kami gitu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara mari bijaklah menggunakan sumber daya yang ada dalam setiap hidup saudara. Ya, belajar hidup sederhana. Ya bukan karena kita miskin, tetapi karena kita fokus kita bukan di sini. Fokus kita di dunia yang akan datang di mana Tuhan Yesus memerintah. Jadi jangan terbelenggu ya oleh cicilan. Jangan terbelenggu oleh gaya hidup. Jangan terbelenggu oleh diskon Bapak Ibu Saudari di toko Orange ya atau di toko-toko yang lainnya dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, mari sadarlah bahwa waktu ini singkat. Maka kita mulai menginjil secara pribadi. Seperti yang saya lakukan setiap hari, salah satunya di channel Pastor Ndeso. Saudara, karena kita menyadari bahwa waktu ini singkat. Saudara, jadikanlah setiap interaksi di dalam hidup kita sebagai kesempatan
untuk berbagi kasih Kristus. Inilah kita lakukan evangelisme Bapak Ibu Saudara, atau evangelism personal, penginjilan secara pribadi. Karena kita menyadari bahwa waktu ini singkat, gak bisa kita putar ulang. Maka ketika saudara ada interaksi yang saudara bertemu dengan orang-orang di sekitarmu, baik itu menggunakan media sosial, baik saudara menggunakan langsung saudara bertatap muka, ya 4 mata, saudara berkunjung ke rumah orang-orang tersebut. Jadikan setiap interaksi itu sebagai kesempatan untuk apa? Berbagi kasih Kristus. Amin. Berbagi kasih Kristus kepada setiap mereka. Ini yang pertama, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara diingatkan untuk ya memiliki kesiapan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan yang kedua, untuk kita memiliki kewaspadaan. Untuk kita semua memiliki kewaspadaan. Kewaspadaan itu adalah gaya hidup, bukan acara insidental di dalam setiap hidup saudara. Yang artinya bukan acara sampingan, bukan acara kebetulan, bukan acara-acara yang minor di dalam setiap hidup saudara. Jadi kita memiliki kewaspadaan. Inilah gaya hidup kita semua sebagai anak-anak Allah. Kenapa kita perlu waspada? Karena di dalam Matius pasal 24 ayat 43 Tuhan Yesus sampaikan seperti ini. Matius 24 ayat 43 dikatakan demikian. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Saudara yang terkasih, kita berwaspada atau kita memiliki kewaspadaan karena Yesus pernah menggunakan metafora pencuri ini. Yesus menggunakan ilustrasi yang menarik ini. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, dia pasti berjaga-jaga. Ya, masalahnya Bapak Ibu Saudari, pencuri itu tidak pernah memberitahu jadwal dia mencuri sama kita, Bapak Ibu Saudari. Tiba-tiba motor di depan hilang, tiba-tiba mobil hilang, tiba-tiba saudari pencuri masuk menggasak rumah kita hilang. Masalahnya pencuri-pencuri itu tidak pernah kasih tahu jadwal mereka mencuri. Kalau kita tahu, kita kan sudah siap sedia, kita sudah jaga-jaga, sudah bawa pentungan Bapak Ibu Saudari untuk pentung dia. Kalau dia Bapak Ibu Saudari mau mencuri. Nah masalahnya kebanyakan pencuri itu tidak pernah memberitahu jadwal. Atau mungkin saudara pernah punya pengalaman. Saudara ketemu pencuri tapi sudah dia memberikan jadwalnya buat saudara dan saya. Saya rasa tidak ada pencuri yang demikian. Saudara, tujuan kedatangan pencuri itu adalah untuk merampok. Betul Bapak Ibu Saudara, untuk merampok. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan kedatangan Kristus ya yang diibaratkan seperti pencuri itu. Saudara, tujuan kedatangan Kristus adalah untuk menyelamatkan miliknya. Dan ironisnya, orang itu sering lebih waspada terhadap pencuri duniawi daripada pencuri surgawi dalam hidup mereka. Ironisnya seperti itu. Ya, orang sering lebih waspada di dalam setiap hidup mereka terhadap pencuri-pencuri duniawi daripada pencuri surgawi yang datang tentunya membawa berkat kekal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara, mari kita memiliki kewaspadaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian dikatakan di sana juga menggunakan kata waspada, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, atau kata berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam setiap kehidupan kita semua, waspada itu di dalam bahasa Yunani adalah Gregorio, ya Bapak Ibu Saudari, yang berakar dari kata bangun atau terjaga. Ini bukan kondisi pasif, hanya duduk menatap langit saja setiap hari. Ya saudara, lihat langit kapan Tuhan Yesus datang, lihat langit lagi terus menerus dan lain sebagainya. Ya pasif, ya saudari duduk menatap langit saja. Saudara, kata waspada itu melainkan tindakan yang aktif. Kita bangun, kita terjaga seperti tentara yang berjaga di pos perbatasan Bapak Ibu Saudari, yang terus memeriksa keadaan itu. Walaupun tadi jam kemarin atau 1 jam kemarin atau 1 jam yang lalu Bapak Ibu Saudari dia sudah memeriksa kawasan itu aman. Tapi dia harus memastikan di jam dimana dia periksa lagi Bapak Ibu Saudari, ya itu harus aman. Ya, dia harus terus menerus memeriksa keadaannya. Itulah Bapak Ibu Saudari kata waspada. Ini tentunya Bapak Ibu Saudari
Harusnya di dalam setiap kehidupan kita semua, kita memiliki pribadi yang konsisten. Kita bukan takut, atau kita bukan memiliki ketakutan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi benar-benar membuat kita terus memeriksa setiap kehidupan kita semua. Sehingga akhirnya secara sadar, saudara kita bisa konsisten mencari wajah Tuhan. Maka waspada ini akan menjadi gaya hidup kita semua. Saudara gak hidup sembarangan, saudara hidup gak suka-suka saudara. Saudara mau dipimpin di dalam setiap kehidupan saudara, ya. Ada orang-orang, saya mau datang sama Tuhan, tapi saya nggak mau dipimpin, saya nggak mau diarahkan, aku nggak mau dengar-dengaran pendeta, ya. Aku nggak dengar-dengaran hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Saudara bisa saja seperti itu, tetapi ada baiknya kita tidak demikian di dalam setiap hidup kita semua, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk menghormati setiap para pemimpin-pemimpin yang dipercayakan di dalam setiap kehidupan saudara untuk memimpin, membawa kerohanianmu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka pun Bapak Ibu Saudari, yang memang ada pemimpin-pemimpin rohani juga yang tidak benar, banyak juga ya Bapak Ibu Saudari. Tapi juga ada beberapa mereka yang benar di dalam setiap hidup mereka. Saudara, tetapi saya mau mengajak kita semua, mari biarlah kita boleh terus memiliki hati seperti gadis yang bijaksana, atau kelima gadis bijaksana di dalam Matius pasal 25. Ya saudara, saudara, gadis-gadis yang bijaksana ini mereka semua memiliki pelita, mereka semua memiliki firman, tetapi yang membedakan adalah minyak, ya, cadangan minyak yang mereka bawa, Bapak Ibu Saudari. Yang artinya beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, cadangan minyak ini juga bisa berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Persekutuan intim yang saudara tidak orang lain lihat, tetapi hanya saudara sendiri dengan Tuhan. Itulah minyak di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka orang-orang jangan pernah meninggalkan persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ya, jadi kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika gadis-gadis bijaksana itu, dia atau mereka menantikan, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan tuannya. Saudara, semua gadis-gadis itu, termasuk yang bijaksana, termasuk yang bodoh, ya Bapak Ibu Saudari, semua mereka mengantuk, semua mereka tertidur. Namun ketika seruan tengah malam itu datang, the final call di dalam setiap hidup mereka, yang bijaksana sudah siap. Karena apa? Karena minyak yang mereka sediakan Bapak Ibu Saudari itu masih ada, ya. Walaupun pelitanya sudah hampir redup, ditambahkan minyak lagi, ya, di dalam setiap hidup mereka. Saudara, mereka memiliki cadangan yang sekali lagi itu tidak bisa dipinjam dari orang lain. Itu tidak bisa dipinjam, ya. Gadis yang bodoh itu pada saat itu Bapak Ibu Saudari mau meminjam kepada gadis yang bijaksana. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak bisa dipinjam minyak itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagian yang kedua saya mengingatkan, milikilah kewaspadaan dalam setiap hidup saudara sebagai gaya hidup, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Bukan nanti kalau orang ngomongin tentang akhir zaman baru saudara ke gereja semua, ya. Bukan seperti itu. Oh, udah mau kiamat nih, kita datang yuk ke gereja, gereja menjadi penuh. Itu insidental Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Atau pas lagi Natal rame gitu ya, karena saudara kangen pohon Natal, bukan karena kangen sama Kristusnya Bapak Ibu Saudari, ya. Itu insidental di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ya. Saudara, mari bersama-sama kita memahami hal ini, sehingga saudara diingatkan untuk memiliki kesiapan. Ketika saudara memiliki kewaspadaan, berarti saudara harus memiliki kesiapan. Itulah stok rohani kita. Anda dan saya tidak bisa meminjam iman orang lain. Anda dan saya tidak bisa meminjam iman orang tuamu, teman-temanmu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, Anda dan saya tidak bisa meminjam hubungan pribadi orang lain yang bersekutu dengan Tuhan. Pendetamu, siapapun mereka, Anda tidak bisa meminjam itu. Atau karakter orang-orang lain di saat-saat kritis dalam hidup saudara. Maka kewaspadaan berarti saudara memelihara hubungan pribadimu dengan Roh Kudus setiap hari. Bahkan saat tidak ada acara, baik Natal, ya, baik Paskah yang dikit lagi nanti kita rayakan, ya, bahkan saat tidak ada acara apapun Bapak Ibu Saudari, tetapi kita terus membangun, memelihara hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus setiap hari. Saudara, itulah kewaspadaan. Ada kesiapan yang saudara miliki di dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari.
Saudara, pemaknaan yang kedua pada bagian yang kedua, saudara diingatkan. Saudara, kita mungkin tidur boleh di dalam hidup kita semua. Tetapi jangan sampai saudara mati rasa. Jangan sampai kita mati rasa. Mungkin saudara tertidur karena lelah. Ya, para gadis itu kan semua tertidur Bapak Ibu Saudara. Artinya wajar jika saudara lelah. Saudara, wajar jika kita capek. Ya, dan kita tidur secara fisik dalam kehidupan kita semua. Namun perbedaan terletak Bapak Ibu Saudari pada kepekaan. Saat tuannya itu datang, saudari ini kasih oleh Tuhan. Perbedaannya terletak di situ. Ada kepekaan di dalam setiap kehidupan gadis-gadis bijaksana ini. Yang bijaksana, saudara bisa bangun dan segera bertindak karena pelita mereka masih menyala di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih, maka saya mau mengingatkan, mari di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, peliharalah minyak rohani itu. Tetaplah terhubung di dalam setiap hidup saudara, dalam doa-doamu kepada Tuhan. Tetaplah terhubung secara pribadi. Saudara boleh dengan pendeta saudara, ya, artinya saudara mungkin melihat channel rohani mereka dan lain sebagainya. Tetapi lebih baik lagi kalau saudara bisa sendiri, jam 4:30, jam 5, saudara pribadi menghadap kepada Tuhan. Karena itu hubungan eksklusif Bapak Ibu Saudari yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Nah, masalahnya orang terjebak ya di dalam setiap apa Bapak Ibu Saudari? Pengkultusan individu. Nah, ketika individu tersebut tidak bisa Bapak Ibu Saudari memimpin untuk saat teduh, ya Bapak Ibu Saudari, maka orang-orang Bapak Ibu Saudari tidak menikmati saat teduhnya pribadi lagi. Padahal setiap hari saudara bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Tanpa siapapun, hanya secara pribadi kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo, peliharalah minyak rohani. Tetaplah terhubung dalam doa. Tetaplah terhubung dalam saat teduh saudara. Meskipun hidup sedang normal-normal saja dalam setiap hidup saudara. Jangan abai saat aman di dalam setiap hidup saudara. Jangan abai Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita rajin berdoa saat ada masalah. Seringkali kita rajin berdoa saat ada perang di dalam setiap hidup kita semua. Saat pandemi, saat krisis, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita lengah saat semuanya tenang di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan sampai Bapak Ibu Saudari kita lengah. Iblis itu paling suka menyerang saat kita merasa aman. Amin. Iblis itu sering sekali Bapak Ibu Saudari menyerang setiap kehidupan kita semua. Saat kita semua merasa nyaman, merasa aman dalam setiap hidup kita semua. Maka jangan abai saat masa-masa aman ini di dalam setiap hidup saudara dan saya. Hiduplah Bapak Ibu Saudari dengan remote control. Jadikan Roh Kudus sebagai remote control saudara. Sebagai pengendali hidupmu dan hidupku. Saat nanti dia menekan tombol hati nuranimu untuk menegur setiap dosa-dosa kecilmu, saudara gak boleh baper. Kalau nanti satu ketika pendeta mengingatkanmu karena kehidupanmu udah terlalu kebablasan, saudara gak boleh baper. Ya Bapak Ibu Saudari, gak boleh kecewa, gak boleh kepahitan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ayo segera respon. Ya ketika Roh Kudus mengingatkan hati nurani kita semua, segera respon. Itu adalah latihan kewaspadaan dalam setiap kehidupan saudara. Jangan saudara udah ditegur sama pemimpin rohani, sudah di reminder, sudah mau diajak ketemuan tetapi saudara gak pernah mau. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai nanti Tuhan sendiri yang tegur. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ayo saudara, kalau Roh Kudus sudah mengingatkan, ayo jangan abaikan Bapak Ibu Saudari pengingat yang dia berikan di dalam setiap kehidupan saudara. Dan itulah hati nurani saudara nanti akan memiliki Bapak Ibu Saudari, ya, kewaspadaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini yang kedua. Jadi saudara dan saya diingatkan untuk memiliki kewaspadaan sebagai gaya hidup, ya, di dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, kita belajar setia sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan panggil. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kesiapan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga saudara diingatkan, setialah sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan panggil dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara membuka di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51, saudara, itu ada cerita mengenai hamba yang setia
dengan hamba yang jahat. Saudara, perikop ini adalah kelanjutan langsung dari perintah untuk berjaga-jaga. Tuhan Yesus pada saat itu membedakan dua tipe hamba. Yang pertama ada hamba yang setia, ya, hamba yang bijaksana, yang melakukan tugasnya, memberi makan seisi rumahnya Bapak Ibu Saudari. Tetapi juga ada hamba yang jahat, yang berkata dalam hatinya, Tuhan itu tidak datang-datang, biarin aja lah saya malas-malasan. Ya Bapak Ibu Saudari, akibatnya dia mulai memukul teman dan berpesta pora di dalam setiap kehidupan hamba yang jahat ini. Saudara, maka kita belajar jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat. Kita belajar menjadi hamba-hamba yang setia sampai Tuhan datang di dalam setiap kehidupan kita semua, atau sampai Tuhan panggil. Kepercayaan akan akhir zaman, kepercayaan akan eskatologis seseorang itu akan selalu mempengaruhi moralitasnya. Jika kita yakin Tuhan di dalam setiap kehidupan kita akan datang besok, maka kita benar-benar akan menjaga setiap hidup kita semua. Tetapi jika kita yakin, Tuhan itu lambat lah datangnya, gak mungkin lah nanti zaman hidupku dia datang. Saudara, kalau kita punya pemahaman seperti itu, kita akan cenderung hidup semaunya sendiri di dalam setiap hidup saudara dan saya. Nanti sampai saya mati juga gak akan datang-datang dia. Dari zaman bapak mama saya udah ngomong, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Tapi sampai bapak mama saya meninggal gak datang-datang tuh Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara memiliki pemahaman seperti ini, kita akan cenderung hidup semaunya sendiri. Maka iman pada kedatangan Tuhan yang pasti tentunya adalah fondasi untuk kesetiaan dalam tugas sehari-hari kita semua. Bapak Ibu, kepercayaan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali mengingatkan kita semua, supaya saudara tetap setia. Walaupun orang-orang di sekitarmu mengecewakan, walaupun orang-orang di sekitarmu tidak mengapresiasi kehidupanmu, tetapi tetaplah setia dalam tugas sehari-hari kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika kita belajar dari Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, di akhir hidupnya Paulus itu tidak berkata, saya ini melihat tanda-tanda jadi saya siap. Tetapi dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara, Paulus itu siap karena dia bukan melihat tanda atau tanda-tanda zaman itu, tetapi dia siap karena dia setia. Dia setia menjalankan tugasnya sampai garis finish kehidupannya Bapak Ibu Saudari, sampai garis akhir. Saudara, Paulus memakai metafora olahragawan, ya, dan tentunya tentara pada saat itu. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya Bapak Ibu Saudari. Dan keduanya, baik olahragawan dan tentara itu Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, mereka semua memiliki kedisiplinan. Mereka semua fokus sampai misi itu selesai di dalam hidup mereka. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ya, jadi dia Bapak Ibu Saudari, ya dia siap di dalam setiap kehidupannya, bukan karena dia melihat tanda-tanda itu, tetapi dia siap Bapak Ibu Saudari karena dia telah setia menjalankan tugasnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya siap? Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya sudah setia menjalankan tugas saudara hari-hari ini seperti yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan hidupku? Mari Bapak Ibu Saudari, maka pada bagian yang ketiga saudara diingatkan, setialah sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan panggil, ya, ulang kembali kehidupan kita semua. Maka pemaknaan yang pertama yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudari, kita memiliki penantian, tetapi penantian kita aktif. Ya, bukan selalu kita memandang kepada langit saja di dalam hidup kita semua, tetapi Bapak Ibu Saudari kita menanti Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan berarti juga saudara berhenti bekerja, ya saudara pasif. Ya Bapak Ibu Saudari, karena waktu itu ada orang-orang yang ketika nanti kiamat datang hari ini, akhirnya mereka menjual harta mereka di satu rumah. Ternyata di hari di mana mereka Bapak Ibu Saudari menantikan, ternyata tidak datang-datang. Saudara, penantian kita sebagai anak-anak Tuhan bukan model demikian. Kita menjual semua, kita berhenti bekerja, jadi malas-malasan, lalu kemudian kita menatap langit saja dan lain sebagainya. Tetapi penantian yang benar adalah melakukan tugas dan panggilan kita dengan sepenuh hati. Amin. Lakukan tugas itu dan panggilanmu dengan sepenuh hati. Seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita bekerja untuk Tuhan. Hari terakhir di mana saudara dan saya hidup. Seolah-olah seperti itu.
ya Bapak Ibu Saudari, maka kita akan melakukan setiap tugas dan panggilan kita dengan sepenuh hati. Ya Bapak Ibu Saudari, mari saudara, itulah penantian yang aktif yang harus saudara lakukan. Inilah pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua, saudara, ya ada bahaya sindrom penundaan. Kalau hamba yang jahat itu berkata, aduh Tuhan saya ini lambat datangnya. Saudara, ini menciptakan mentalitas nanti dulu ya untuk kita bertobat. Nanti aja lah Pak Pendeta untuk bertobat. Besok lagi juga bisa kok Pak Pendeta. Nanti dululah untuk pelayanan Pak Pendeta. Semua nanti dulu Bapak Ibu Saudari. Diajak berdoa nanti dulu. Diajak beribadah nanti dulu. Diajak melayani nanti dulu. Ya Bapak Ibu Saudari. Aduh Pak Pendeta, aku masih sibuk belajar hari-hari ini. Nanti pas kuliah diajakin. Aduh Pak Pendeta, aku lagi sibuk kuliah. Nanti diajakin lagi pas bekerja. Pak Pendeta, aku lagi sibuk bekerja. Ya, nanti udah menikah Bapak Ibu Saudari diajakin lagi untuk melayani. Pak Pendeta, aku ini udah menikah, udah mulai banyak anak, harus fokus sama anak. Selalu ada alasan. Kasih yang muda-muda saja Pak Pendeta. Nanti pas udah tua diajak lagi, Pak Pendeta, aku ini kan udah tua, tulangku sudah mulai rentah, semua umurku sudah mulai rentah, tubuhku sudah mulai rentah. Kasih saja yang masih muda-muda Pak Pendeta. Sampai kapan kita seperti itu? Tidak pernah mau diajak untuk melayani. Tidak pernah mau Bapak Ibu Saudari, mentalitasnya selalu nanti dulu untuk bertobat. Nanti dulu untuk melayani, nanti saja. Saudara, orang yang hidup dengan mentalitas nanti ini pasti akan kehilangan masa sekarang yang berharga, yang seharusnya dia bisa kumpulkan sebagai harta di sorga di dalam setiap kehidupannya. Hati-hati dengan sindrom penundaan ini dalam setiap kehidupan saudara. Nanti aja lah Pak Pendeta, doa pagi nanti sajalah Pak Pendeta, ikutin channel Pastor Deso sekali-sekali aja Pak Pendeta. Tidak boleh begitu Pak Bu. Kalau saudara tahu ada kebenaran yang benar-benar memberkati setiap hidupmu, merubah setiap kehidupanmu tentunya di dalam setiap hidupmu, saudara mari kita datang kepada Tuhan tentunya dengan setia dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada orang tua yang sakit keras berkata kepada anaknya, nak, tolong nak, beliin papa atau beliin mama ya kue-kue yang di pasar itu, karena kayaknya hidup papa sama mama gak lama lagi ya. Tetapi ternyata anak itu Bapak Ibu Saudari, nanti ajalah, papa mama masih lama matinya, nanti aja aku akan beli kuenya besok lagi deh, besok pagi. Besoknya Bapak Ibu Saudari, besok lagi ajalah. Dan sampai satu sore beberapa hari kemudian ternyata orang tuanya berpulang. Ya, dia mendapati entah itu papanya atau mamanya sudah tiada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata apa yang diminta oleh orang tuanya belum terselesaikan Bapak Ibu Saudari. Dan penyesalan itu selalu datang terlambat dalam kehidupan kita semua. Ya, biasanya gitu, orang yang menyesal datangnya terlambat. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita semua. Dia akan segera datang. Apa pekerjaan yang Dia titipkan untuk kita di dalam setiap hidup kita semua? Apa pekerjaan yang Dia titipkan untuk saudara? Apakah memberi makan mereka yang lapar secara rohani? Apakah saudara diingatkan untuk menuntun generasi yang lebih muda daripada saudara? Atau saudara melayani anak-anak sekolah minggu dalam setiap hidupmu? Saudara, apa yang Dia titipkan untuk saudara? Kalau memang Dia titipkan orang-orang yang lapar, ya secara rohani saudara berbagi firman. Kalau Dia titipkan orang-orang yang lapar secara jasmani, ya saudara beri makan di dalam setiap hidup saudara. Kalau Dia titipkan untuk saudara mengasihi pasanganmu, kasihi pasanganmu dengan tulus. Kalau Dia titipkan untuk mendidik anak-anakmu di dalam Tuhan, didiklah anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Dan lakukanlah sekarang juga dalam hidup saudara. Saudara, ayo lakukan tugas kecil ya Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan kita semua. Lakukanlah semua tugas-tugas kecil dengan benar dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan memperhatikan bagaimana kalian mengerjakan tugas-tugas kecil itu. Baik di rumah, baik di kantor, baik ketika saudara menjaga rumah tangga, mengajak suami, mengajak istri untuk berdoa, untuk datang dengan segenap hati kepada Tuhan, untuk bersekutu dalam komunitas-komunitas. Ya, kalau saudara memiliki komunitas seperti komsel-komsel, ikuti. Kalau memang saudara terberkati, ikuti. Ya Bapak Ibu Saudari, itu semua adalah bagian dari memberi makan seisi rumahmu. Lakukan tugas ini dengan setia. Percayalah, Tuhan itu memperhatikan setiap hal-hal yang kecil
yang saudara kerjakan dimanapun saudara berada. Ya, saudara jangan tunda pertobatan. Jika ada dosa yang membelit setiap hidupmu, saudara bereskan segera, jangan disimpan. Jangan katakan nanti, kalau sudah tua saja aku bertobatnya. Nanti kan kalau udah tua lebih rohani. Saudara makin tua seseorang di dalam setiap kehidupannya, itu makin sulit loh U-turn-nya, putar baliknya makin sulit. Kenapa makin sulit? Karena sudah punya nilai-nilai berpuluh-puluh tahun dalam setiap kehidupannya. Dan nilai-nilai itu mengguidance kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara, mengarahkan hidupnya. Ya, tadi saya sempat ngomong dengan salah satu anak muda, ya Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, waduh kalau udah orang tua mah udah sulit. Kalau bukan dari dirinya sendiri. Betul Pak Bu. Ya, makanya lebih mudah melayani sekolah minggu kan ya Bapak Ibu Saudari. Melayani orang-orang remaja dalam hidup mereka. Karena melayani orang tua itu sudah punya mindset sendiri Bapak Ibu Saudari. Makanya ayo jangan tunda pertobatan. Jika ada dosa yang membelit segera bereskan. Udah jangan berantem sama dia. Enggak, gue masih sakit hati. Gue gak terima gue diginiin. Dia kan yang lebih muda daripada gue. Akhirnya kita gak mau maafin Bapak Ibu Saudari. Karena dia lebih muda daripada kita. Padahal orang yang seharusnya dewasa secara rohani, minta maaf terlebih dahulu. Minta ampun terlebih dahulu. Bereskan segera. Ya, jangan katakan nanti saja deh. Ya, nanti saja deh Pak Pendeta. No, sekarang. Jangan tunda pertobatan. Jangan tunda untuk mengampuni. Kalau saudara diingatkan untuk bertobat hari ini, bertobatlah Pak Bu. Ya, tetaplah saudara produktif dalam setiap hidup saudara juga. Kalau saudara punya tanggung jawab hari-hari ini, saudara kerjakan tanggung jawab saudara dengan etos kerja yang baik dalam hidup saudara. Ya, inilah iman eskatologis yang sejati. Justru itu membuat seseorang lebih bertanggung jawab. Bukan saudara menanti surga terus, lalu kemudian saudara jadi malas-malasan. Tidak demikian. Tetapi orang yang menantikan surga atau memiliki iman yang eskatologis di dalam setiap kehidupan mereka, justru mereka adalah orang-orang yang lebih bertanggung jawab, bukan pemalas dalam setiap hidup mereka. Mereka akan tetap produktif dalam setiap hidup mereka Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih dalam Kristus, the final panggilan terakhir itu akan segera terdengar dalam hidupmu dan hidupku. Bisa jadi melalui peristiwa-peristiwa dahsyat kedatangannya di awan-awan Bapak Ibu Saudari. Atau bisa jadi melalui panggilan pribadi kita untuk kita pulang terlebih dahulu. Saudara, apapun itu yang menjadi pertanyaan pada kesempatan saat hari ini, bukanlah kapan dia datang, melainkan bagaimana dia menemukan kita saat kedatangan dia tiba di dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah dari firman Tuhan yang kita renungkan, saudara mengingat ada 3 hal kebenaran yang disampaikan. Yang pertama, sadarlah bahwa dunia ini sedang berlalu. Jangan lekatkan hatimu pada sesuatu yang akan terbakar pada nantinya atau pada akhirnya. Ingat, bumi ini pada akhirnya Bapak Ibu Saudari akan menjadi lautan api. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudari apa yang akan terjadi. Apakah itu perang nuklir, apakah itu perang ya sehingga menghanguskan bumi, apakah nanti ada meteor yang jatuh. Bapak Ibu Saudari, kita nggak pernah tahu. Tetapi sadarlah bahwa dunia ini sedang berlalu. Jangan lekatkan hatimu pada sesuatu yang akan terbakar. Saudara yang terkasih, yang kedua saudara diingatkan, jagalah, peliharalah api Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Miliki persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Jangan cuma hari Minggu, setiap hari Pak. Jangan biarkan kesibukan dunia memadamkan setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Jagalah, peliharalah api Roh Kudus. Jangan biarkan kesibukan memadamkan setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Dan yang ketiga, yang terakhir, setialah. Kerjakan tugasmu sampai pada akhirnya. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudari. Jangan menunda-nunda di dalam setiap hidup saudara. Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Sungguh aku datang segera. Marilah kita sebagai mempelai wanitanya menjawab dengan rindu. Amin ya Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, mari pada saat hari ini kita telah mendengar firman. Kita telah diingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita hanyalah peziarah yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan lonceng terakhir nanti, the final call, panggilan terakhir akan segera berbunyi. Mungkin itu besok, atau mungkin lusa, mungkin dalam 1 jam lagi, atau mungkin di dalam detik berikutnya.
ketika jantung kita semua berhenti berdetak. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudari. Tetapi izinkan saya bertanya dengan sangat serius. Ya Bapak Ibu Saudari, di mana hatimu berlabuh saat ini? Di mana hati saudara dan saya saat ini berlabuh? Apakah hatimu masih terpaku pada rumah megah yang belum lunas KPR-nya di dalam hidup saudara? Apakah hatimu masih terikat pada jabatan-jabatan yang engkau perjuangkan mungkin selama puluhan tahun ini? Apakah hatimu masih terluka oleh orang-orang yang menyakitimu beberapa tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu, sehingga engkau lupa bahwa Kristus sebentar lagi datang sebagai Raja? Atau apakah hatimu sudah begitu dingin sehingga kabar kedatangannya tidak lagi membuatmu semangat? Bapak Ibu Saudari, saudara, lihatlah salib. Di kayu salib itulah Yesus berkata, sudah selesai. Itulah final call pertama, panggilan terakhir bagi setiap dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga sebagai jaminan bahwa the final call yang kedua Bapak Ibu Saudari akan terjadi kembali. Ya, panggilan kebangkitan bagi setiap kita yang percaya. Dan jika hari ini engkau merasa rohanimu sedang tertidur, bangunlah. Jika hari ini engkau merasa minyak pelitamu hampir habis, mintalah Roh Kudus untuk memenuhinya kembali. Dan jika hari ini engkau merasa tidak pantas, ingatlah Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak mencari orang yang benar saja, tetapi dia mencari orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat. Jangan lupa ya, orang berdosa yang apa? Mau bertobat. Bapak Ibu Saudari, dan biarlah saat hari ini saudara menjadi momen perubahan. Saudara diingatkan, bukan hanya sekedar saudara berjanji dalam hatimu, tetapi saudara mengambil satu keputusan yang bulat. Tuhan, aku akan hidup untukmu. Aku akan mengasihimu. Aku akan siap sedia. Bukan karena takut pada api neraka, tetapi karena aku rindu untuk memeluk Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwaku. Saudara yang terkasih, mari kita bersiap-siap. Dunia akan lenyap, tetapi kerajaan sorga akan kekal untuk selama-lamanya. Ya, dan Tuhan Yesus Raja kita sudah berdiri di ambang pintu. Dia mengetuk, dengarkan itu baik-baik. Itu adalah ketukan kasih. Ketukan terakhir sebelum pintu kasih karunia tertutup dalam setiap hidup saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu kembali pada saat ini yang mengingatkan kami. Firman yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi tentunya menjamah setiap hati kami yang paling dalam. Sehingga kami setiap waktu, jiwa kami dibersihkan, disegarkan selalu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja yang akan datang itu. Kami mengaku, seringkali kami lebih sibuk mempersiapkan hari esok di dunia ini daripada mempersiapkan diri untuk kekekalan. Ampuni kami. Kami sering terlena dengan gemerlap dunia ini. Kami sering mungkin mendengar suara-Mu lewat pendeta khotbah di sini, di sana dan lain sebagainya. Tetapi kami juga sering tunda-tunda untuk kami bertobat, untuk kami berubah. Tetapi saat ini Tuhan, kami boleh terus belajar untuk berhenti, diam, dan kami berkata, kami siap ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Roh Kudus, hembuskanlah nafas-Mu yang baru ke dalam setiap kehidupan kami. Bangunkanlah kami yang tertidur ya Tuhan. Panaskanlah kembali hati kami yang mulai dingin dalam setiap hidup kami. Isilah kembali pelita kami Tuhan dengan minyak-Mu, agar ketika seruan tengah malam terdengar, kami tidak berlari ke sana kemari untuk mencari pinjaman minyak itu, tetapi kami bangkit dengan terang yang menyala-nyala, menyongsong mempelai pria kami, yaitu Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu bukan hanya untuk kami dengar, tetapi untuk kami hidupi. Berkati setiap kami. Berkati keluarga, rumah tangga kami. Berkati yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, menantu-menantu kami. Oh Tuhan, berkati mertua kami. Berkati kakek nenek kami, opa oma kami, cucu-cucu kami. Siapapun yang ada di rumah kami, Tuhan rahmati. Berkati studi kami, berkati bisnis usaha, pekerjaan daripada setiap anak-anak-Mu.
Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Dan pada kesempatan saat hari ini, kami akan mengakhiri dengan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dialah sumber segala berkat kehidupan saudara dan saya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa Pastor Deso di channel ini hadir setiap hari Bapak Ibu Saudari Senin sampai Sabtu 7:30 pagi. Ya, kemungkinan besar minggu besok kami akan memulai pelayanan di malam hari ya 6:30. Mungkin kemungkinan akan dimulai hari Senin ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara ya doakan selalu pelayanan Pastor Deso biar menjadi berkat buat setiap yang rindu tentunya ya untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi dalam setiap hidup saudara. Bagi Bapak Ibu Saudari saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah berbagi gift, yang sudah berbagi super chat, super thanks semua. Terima kasih buat kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara terima kasih juga buat dukungan-dukungan kalian semua. Ya persembahan-persembahan yang kalian berikan selalu dengan setia lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat setiap persembahan-persembahan semua. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan lewat channel Pastor Deso atau saudara tergerak untuk mendukung channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya. Saudara tinggal masuk ke bio profil Pastor Deso atau saudara tinggal masuk ke profil Pastor Deso. Saudara di sana ada nanti ya BCA atas nama istri saya Angelin, dan yang kedua ada Social Bus Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi orang-orang Indonesia bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang luar negeri juga bisa menggunakan Social Bus karena juga lebih memudahkan kayak di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tinggal masuk saja ke bio profil saya dan saudara nanti bisa berikan di sana. Oh iya, jangan lupa kalau saudara sudah memberikan, saudara jangan lupa ya Bapak Ibu Saudari di reminder kembali kepada kami. Ya, ada beberapa memang nama-nama yang memberikan Bapak Ibu Saudari persembahan, tetapi kami sebenarnya tidak tahu siapa yang memberikan persembahan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, sampai kadang saya kaget ini siapa yang memberi ya. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan karena kami pengen tahu siapa saudara, tetapi saudara bisa biar kami doakan minimal seperti itu ya. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara, Pastor saya sudah memberikan persembahan atas nama ini nilainya sekian ya. Itu menjadi reminder buat kami untuk selalu mendoakan Bapak Ibu Saudari buat kehidupanmu, keluargamu ya secara pribadi ya dalam setiap kehidupan kami tentunya. Thank you buat kalian semua ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian yang terberkati silahkan saudara mendukung channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan-persembahan ini. Bagi kalian yang belum terberkati pun tidak masalah ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara belum bisa memberikan persembahan, jangan khawatir Pak Bu. Ya kita percaya apa yang kita tabur pasti kita tuai. Saudara menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan pasti akan menuai segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang saya percaya dalam setiap kehidupan saya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini bagi kemuliaan sorga. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara ingat baik-baik, kalian makan, sekali makan bisa 100.000, 500.000, bahkan sampai ada pernah saudari istri saya makan dengan pimpinannya itu bisa sampai belasan juta dalam satu meja Bapak Ibu Saudari, belasan juta Bapak Ibu Saudari, karena ngajak beberapa orang pada saat itu. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Ya memang di sini tidak ada memaksa Bapak Ibu Saudari, tetapi ada tanggung jawab rohani kita semua. Ketika saudara diberi makan secara spiritualitas kita semua, dan saudara tahu makanan itu menyegarkan, membersihkan jiwamu, mari kita dukung, mari kita bela. Ya Bapak Ibu Saudari pekerjaan Tuhan, khususnya dalam channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, itu pun kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu. Oke, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari jangan ragu kalau saudara rindu untuk konseling dengan Pastor Deso, saudara bisa
catat ya Bapak Ibu Saudari nomor WA kami ya Bapak Ibu Saudari sebentar. Kalau saudara rindu untuk konseling ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa catat ya nomor WA kami ya Bapak Ibu Saudari di 0851 7529 2029 ya. Jadi kalau saudara rindu untuk konseling maupun curhat di dalam setiap kehidupanmu mengenai kehidupanmu, keluargamu, nanti saudara bisa WA saja ke nomor itu atau nanti kita bisa video call. Nanti saya atau istri saya. Jadi aman ya Bapak Ibu Saudari, entah saya dan nanti istri saya kita atur jadwal untuk video call dan mendoakan Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa catat, saudara juga bisa langsung WA kepada kami. Pastor, tolong doakan ya kalau saudara juga pergumulan-pergumulan khusus atau punya pergumulan-pergumulan khusus, minimal kami akan doakan. Sekarang saudara bisa masuk nanti ke WA. Jadi kalau bagi Bapak Ibu Saudari yang mau rindu didoakan secara khusus, saudara nanti kami ya saudara bisa catat nomor WA ini, nanti kami akan telepon atau kami akan video call Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan untuk mendoakan kalian semua ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Oh iya, pelayanan live stream Pastor Deso itu setiap hari ya Bapak Ibu Saudari, kita bisa connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan dimanapun kalian berada ya. Jadi pelayanan Pastor Deso itu daily live streamnya saudara setiap hari Senin sampai Sabtu. Minggunya seperti ini kita ada ibadah pagi jam 7 dan jam 5 sore ya, tetapi setiap hari pagi-pagi setengah 8 pagi. Kalau saudara memiliki waktu silahkan. Kalau saudara belum memiliki waktu, saudara tonton kembali YouTube Pastor Deso yang saya hadirkan selalu setiap hari khotbah-khotbahnya. Kalau saudara ketinggalan pagi-pagi, saudara bisa nonton sorenya, siangnya atau malam hari sebelum saudara beristirahat ya. Jadi nama channel YouTube sama juga Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa lihat di sana, dan juga ada pelayanan kami di Upper Room Glory oleh istri saya Bu Gembala Senin sampai Kamis jam 9 malam ya Bapak Ibu Saudari. Buat kalian yang tentunya rindu untuk ministry support Bapak Ibu Saudari, kami hadir untuk melayani kalian ya, baik dalam pelayanan khotbah ya. Saudara misalkan saudara rindu ada pelayanan khotbah Pastor Deso di rumah Bapak Ibu Saudari atau di kantor saudara ya, atau saudara rindu kami mendoakan supaya saudara bisa pulih sembuh di rumah sakit atau di rumah, atau mungkin ada doa syukur baik di rumah maupun di tempat usaha-usaha yang baru, hingga saudara rindu mengenal Yesus, saudara bisa dibaptis, saudara bisa hubungi nomor yang tadi saya sampaikan. Ingat ya, Tuhan itu peduli dan kami pun ada di sini untuk peduli dan tentunya mendukung setiap kehidupan kalian. Kita berlomba bersama-sama sampai pada akhir perjalanan iman kita semua, nanti sampai kita menutup mata. Amin Bapak Ibu Saudari. Walaupun kita mungkin tidak bertemu, tetapi saya percaya saudara, satu ketika Tuhan pertemukan kita ya di langit baru dan bumi baru ya. Kalau kita nggak ketemu di bumi ini, tapi kalau bisa ketemu ya puji Tuhan banget ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi ya, nomor WA-nya 0851 bisa dicatat 7529 2029 ya, itu nomor kami 0851 7529 2029. Pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudari. Saya takut itu ya. Kan biasanya ada tuh kalau dikasih nomor WA malah kena masalah sama live streamnya Bapak Ibu Saudari. Jadi di situ nomornya ya Bapak Ibu Saudari, nomor WA kami 0851 7529 2029. Sedangkan rekening BCA kami 7650478856 atas nama Angelin. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu besok kembali. Ya, atau saudara kalau mau catat nomor WA kami, saudara bisa inbox saja. Ya, inbox di TikTok ya. Bapak Ibu Saudari bisa message di TikTok Pastor Deso, nanti saya akan berikan ya Bapak Ibu Saudari nomornya yang lebih lengkap kalau memang tadi saudara belum bisa mencatat ya Bapak Ibu Saudari. Oke, itu saja. Sampai berjumpa kembali besok pagi 7:30 pagi dengan saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Happy Sunday buat kita semua. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok. Kotanya Bapak Gubernur Dedi Mulyadi dan artisnya Ayu Ting Ting. Haleluya. RTC ya. Bercanda yang terakhir itu Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.